Kondisi saat ini Rafah sedang dibombardir, Ustaz. Daerah yang merupakan zona aman bagi para warga Gaza Palestina. Puluhan saudara muslim meninggal dunia dan anak-anak, wanita, orang tua, dan orang-orang yang tidak berdaya. Di sisi lain masih banyak yang beranggapan bahwa Islam ini playing victim, Ustaz. Seolah-olah kita seakan-akan hanya berpura-pura sebagai korban. Padahal serangan balasan dari penjajah Zionis merupakan balasan dari serangan tentara Palestina. Mohon nasihatnya Ustadz untuk mereka yang berpikir seperti ini. Sebesar apapun ikhwan dan akhwat sekalian kezaliman yang ada, pasti akan ada dukungannya dari syaitan, manusia dan jin. Pasti itu tidak mungkin tidak. Bagaimana baginda Nabi SAW sosok orang yang paling sempurna secara fisik, akhlak, jalur nasab, ilmu. Satu-satunya utusan Allah yang diutus untuk alam semesta. Tidak ada keraguan dalam kerisalaan beliau. Tetapi di masa hidup beliau saja, masih ada saja orang yang menyalah-nyalahkan beliau. Dari orang-orang kafir, dari orang-orang munafik. Mereka coba mencari celah kesalahan Nabi SAW, walaupun mereka tidak temukan. Itu sudah sunnatullah. Kebenaran dan kebatilan akan selalu bersaing. Jadi tidak mungkin ada satu kebenaran semuanya akan terima. Pasti akan ada saja kebatilan yang coba menolaknya. Walaupun itu lemah. Secara akal sehat, tidak usah kita bicara agama. Siapapun menggunakan akal sehatnya pasti tahu. Kalau umat Islam sedang terzalimi di sana. Negeri ini namanya Palestina. Sebelum tahun 1948 masih ada di peta dunia. Dan sebelumnya ya itu sudah ada negeri Palestina. Dari dulu. Bukan baru. Tapi setelah penjajah masuk, maka direbut dan dihapus dari peta dunia seakan-akan tidak ada negeri Palestina. Saya punya dokumen-dokumennya yang masih tercatat rapi di kalangan kaum muslimin yang memang peduli dengan sejarah Islam. Bagaimana mereka punya bandara, mereka punya negeri yang maju. Bahkan kemerdekaan Indonesia termasuk negara yang pertama mendukung kemerdekaan kita adalah Palestina. Dan ada beberapa pengusaha Palestina di masa itu menyumbangkan sekian banyak emasnya demi untuk ya, mendukung kemerdekaan kita. Dan itu ada dalam sejarah tercatat. Jadi memang negara ini ada. Lalu tiba-tiba datanglah orang-orang Zionis tersebut, kemudian mau merebut negara itu karena mereka anggap Palestina ini ya adalah tempat nabi-nabi Bani Israel, maka paling pantas untuk mereka rebut. Dan memang mereka tahu kalau mereka merebut itu. Dan ini keliru tentunya. Dari masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menaklukkan Palestina sampai kapanpun dia akan menjadi negeri Islam. Kita punya masjid di sana dan Nabi SAW menyuruh kita tidak boleh melakukan perjalanan secara khusus dengan penuh kelitihan dan perjuangan kecuali di 3 masjid. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah dan Masjid Aqsa di Palestina atau Masjid Ilya. Dan terlalu banyak jasad-jasad syuhada dari para sahabat dan para tabi'in yang wafat demi untuk memperjuangkan Baitul Maqdis. Dan itu akan terus terjadi sampai menjelang hari kiamat. Terlalu banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang masalah perjuangan tersebut. Bahkan kata Nabi SAW, nanti akan datang di akhir zaman seseorang memiliki ukuran tanah seperti tali kekangan kuda saja. Yang penting dia bisa melihat Baitul Maqdis, maka itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dan memang itu perjuangan. Dan kata Nabi SAW, sekelompok umatku akan terus berjuang. Mereka tidak peduli dengan orang-orang yang tidak peduli dengan mereka. Dan Allah akan tegakkan kebenaran di tangan mereka. Lalu para sahabat menanyakan, ya Rasulullah, di mana mereka itu? Kata Nabi SAW, di Baitul Maqdis dan sekitar Baitul Maqdis. Itulah Palestina. Sabda Nabi SAW ini menandakan memang akan terus terjadi keributan tersebut sampai nanti akhirnya ada hadis Nabi SAW yang mengatakan nanti akan terjadi kemakmuran dan pembangunan besar-besaran di Baitul Maqdis dan Palestina dan di saat itu terjadi kerusakan di kota Madinah. Dan itu yang disebutkan oleh Nabi SAW, kita sudah tahu bocorannya. Berarti memang tempat ini tempat kaum muslimin. Dan nanti Nabi Isa AS akan turun di sana membunuh Dajjal, lalu menerapkan hukum Nabi SAW. Nabi Isa menerapkan itu di Palestina. Ya, cukup banyak kalau kita mau bicara tentang hadis-hadis tentang fitnah di akhir zaman, semua menjelaskan masalah itu. Dan orang-orang Yahudi tahu benar masalah ini. Ini bukan hal yang baru ya. Mereka sangat tahu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu
menafsirkan surah Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan orang yang lurus, maksudnya jalan Nabi SAW dan para sahabat dan siapapun yang mengikuti jejak-jejak mereka gitu. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang engkau murkahi. Kata beliau al-Yahud. Yahudi itu orang yang dimurkai sama Allah. Karena Allah menyebutkan dalam ayat lain, ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka sangat tahu bahwasanya Muhammad SAW itu adalah Nabi. Mereka tahu dalam kitab mereka disebutkan ciri-ciri mereka. Bahkan mereka lebih mengetahui daripada anak mereka sendiri. Mereka mengenal itu. Kalau pernah dengar kisah ini, bagaimana Sofia radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, beliau dari bangsa Yahudi. Ibunya namanya, ayahnya namanya Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini pendeta. Kata Sofia, waktu dia ditawan di peperangan kaum muslimin dan Nabi SAW tawarkan kalau dia mau masuk Islam dinikahi, maka dia langsung setuju. Beberapa orang bertanya, kenapa anda langsung setuju masuk Islam? Sementara orang-orang Yahudi sulit sekali masuk Islam. Sampai kata Nabi SAW, kalau ada 12 orang saja dari orang Yahudi yang beriman kepadaku, maka akan beriman semuanya orang-orang Yahudi. Karena mereka tidak mau. Mereka selalu ada fanatisme keturunan mereka yang membuat mereka menepis tentang kebenaran tersebut. Maka Sofia bercerita, pada saat Abdullah bin Salam, salah satu pendeta Yahudi yang masuk Islam di tangan Nabi SAW, kemudian Abdullah bin Salam mengatakan, ya Rasulullah, orang Yahudi kaum Ghadr, kaum yang suka menipu, suka berdusta. Itu tradisi mereka, ini kata pendeta mereka dan ada dalam riwayat Bukhari menjelaskan masalah itu. Maka jangan sampaikan tentang masuk Islamku sampai anda mengajak mereka masuk Islam dan tanyakan tentang aku. Nabi SAW mengatakan baik. Diundanglah pendeta-pendeta Yahudi, di antaranya yang datang Huyai bin Akhtab, ayahnya Sofia dengan pamannya Sofia. Waktu itu Sofia mengatakan saya masih kecil, umur 9 tahunan. 10 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Kemudian datanglah ke masjid Nabi SAW, Nabi ajak mereka. Hai Yahudi, bertakwalah kepada Allah. Kalian tahu saya adalah utusan Allah. Kalian temukan dalam kitab Taurat mereka. Kitab Taurat kalian. Semua ciri-ciriku ada di sana. Kenapa kalian menolak? Jelas aku pun membenarkan ajarannya Musa, ajarannya Isa. Apa masalahnya? Mereka mengatakan tidak, kami tidak mau. Karena kau bukan dari Bani Israel dan berbagai macam alasan yang tidak masuk akal gitu. Intinya setelah Nabi SAW lihat penolakan, Nabi bilang, bagaimana kalau Abdullah bin Salam sudah masuk Islam? Ini pendeta mereka. Dan sebelumnya Nabi tanya, bagaimana menurut kalian tentang Abdullah bin Salam? Oh, dia adalah ulama kami, anaknya ulama kami. Karena ayahnya Abdullah bin Salam juga pendeta mereka. Jadi orang yang paling bertakwa di antara kami dan seterusnya, dipuji-puji. Kata Nabi SAW, bagaimana kalau dia sudah masuk Islam? Gak mungkin. Lalu Nabi SAW mengatakan, hai Abdullah keluarlah. Abdullah keluar dari belakang tembok lalu mengatakan, hai Yahudi, bertakwa sama Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dia ucapkan. Waktu itu tiba-tiba mereka spontan mengubah sambil mengatakan, dia adalah orang yang paling bodoh di antara kami dan anaknya orang paling bodoh di antara kami. Betul-betul kaum penipu. Ghadr, ini sudah sifat. Sifat ini ada pada mereka dan dikekalkan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Ini bukan aneh ini, ya. Maka kata Sofia, setiap kali kalau ayah dan pamanku masuk ke dalam rumah selalu menciumku. Mencium. Khusus kali itu mereka masuk karena mereka pusingnya dengan jebakannya Abdullah bin Salam sampai mereka tidak menciumku lagi. Dan aku mendengarkan mereka berbicara, paman sama ayahku. Yang satu mengatakan, apakah dia benar yang disebutkan dalam Taurat di Nabi terakhir? Yang satu mengatakan, iya benar. Lalu yang satu mengatakan, lalu apa kau sudah pastikan semuanya ada? Yang satu mengatakan iya. Lalu yang satu mengatakan, lalu bagaimana pendapatmu? Yang satu lagi mengatakan, saya tidak akan beriman kepadanya selamanya. Jadi mereka tahu. Mereka tahu. Dalam sebuah hadis Bukhari setelah perang Khaybar, Nabi SAW pernah menjebak mereka. Karena mereka taruh racun di domba yang mereka ingin kasih makanan untuk Nabi SAW. Karena Yahudi sudah kalah, 9 benteng Yahudi di Khaybar ditaklukkan oleh Nabi SAW, maka mereka membawakan makanan roti gandum di nampan cukup banyak karena sahabat itu sudah berapa hari nggak makan. Mereka tawarkan makanan, diterima. Tapi ternyata mereka meracuni. Nampan yang pertama ada paha kambing dan mereka tahu Nabi SAW paling suka paha kambing, diracuni. Yang lain tidak ada paha kambingnya. Sahabat begitu lihat langsung diarahkan nampan itu ke Nabi SAW. Lalu Nabi mengambil cuilan daging dan menggigitnya. Begitu melihat para sahabat ikut juga makan. Maka Nabi SAW mengatakan, kufu aidiakum. Tahan tangan kalian. Jangan makan dulu.
Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami sudah berapa hari? Kalau dalam beberapa buku sejarah disebutkan sudah 2-3 hari nggak makan. Dan dalam kondisi peperangan mereka sangat lapar. Nabi bilang, tahan tangan kalian. Panggil semua pendeta Yahudi yang ada di benteng ini. Dipanggil semua. Lalu Nabi SAW tanya 3 pertanyaan. Yang 2 jebakan, ya sekaligus memang benar kebenaran yang Nabi sampaikan. Yang ketiga memang ini akhirnya masuk kepada inti bahasan. Apa kata Nabi SAW? Hai orang-orang Yahudi, antum musaddiqi in sa'altukum an syai'? Jujur gak kalau saya tanya sesuatu? Kata mereka apa? Tentu saja. Untuk apa kami bohong? Lalu kata Nabi SAW, siapa kakek kalian? Rupanya suku Kainuqa dan suku Nadhir, 2 suku Yahudi yang tadinya tinggal di Madinah lalu diusir oleh Nabi SAW karena pengkhianatan mereka, tinggal di Khaybar. Ini punya jalur kakek sama, tapi kakek mereka ini orangnya lemah secara fisik. Sampai ke situ mereka buat kekacauan itu. Ini dikenal lemah, tidak berani berperang, tapi karena keturunan dapat kerajaan. Maka mereka menghapus nasabnya, gak ada kakek ini, diganti dicari orang Yahudi yang perkasa, yang terkenal pemerintah, lalu diganti nasabnya ke situ. Itu luar biasa, nasab juga ditipu sama mereka gitu. Lalu kata Nabi SAW, siapa kakek kalian? Mereka bilang Fulan bin Fulan, yang perkasa itu. Kata Nabi SAW, kalian bohong. Kakek kalian Fulan bin Fulan. Uniknya, waktu itu tidak semua Yahudi tahu kalau kakek mereka yang ini. Tapi Nabi bongkar di depan mereka itu. Lalu para pendeta itu kaget. Mereka terdiam. Lalu kata Nabi SAW yang kedua, hai orang Yahudi, jujur gak kalau saya tanya lagi? Mereka bilang tentu saja. Lalu mereka bilang apa? Antum bisa baca di riwayat Bukhari ini. Tentang masalah pembebasan Khaybar. Ini juga sudah kami bahas di Sirah Nabawi. Kata Nabi SAW, kalau saya tanya lagi, kalian jujur gak? Mereka bilang apa? Iya, kalau kami bohong, Allah akan bongkar kebohongan kami sebagaimana Allah membongkar kepada Anda tentang kakek kami. Coba. Jadi mereka tahu ini Nabi. Dan mereka bilang begitu. Begitu lafadznya. Allah akan bongkar kepada kebohongan kami kalau kami bohong sebagaimana Allah bongkar buat Anda siapa kakek kami yang sebenarnya. Lalu kata Nabi SAW, siapa penghuni neraka? Coba bayangkan ini ya. Pertanyaan Nabi sangat detail di akhirat nanti. Siapa yang masuk neraka? Apa kata Yahudi? Kalian umat Islam masuk dulu, baru kami gantikan. Dia akui dia akan masuk neraka. Begitu, coba baca di hadis Bukhari. Kalian masuk neraka dulu, lalu kami gantikan. Artinya dalam bahasa dia ini, kalian masuk neraka tapi nanti kalian keluar masuk surga. Kami yang masuk neraka di situ. Coba bayangin. Apa kata Nabi SAW? Kalian berdusta. Kami tidak akan menggantikan kalian. Gak ada ceritanya. Umat Islam gak masuk neraka. Kalian masuk neraka. Dan mereka diam. Mereka tahu. Mereka tahu mereka akan masuk neraka. Coba. Ini luar biasa ini. Makanya dikatakan pengikut Dajjal hari kiamat itu orang-orang Yahudi dari Asfahan 70.000 orang. Mereka tahu Dajjal itu perusak. Tahu. Subhanallah gitu. Yang ketiga kata Nabi SAW, saya mau tanya lagi, jujur gak? Mereka sudah dijebak 2 kali, mereka hanya jujur. Iya, kami akan jujur. Apa kalian letakkan racun di paha kambing ini? Mereka bilang iya. Ya. Untuk apa? Agar kami ingin membuktikan, kalau kau hanya raja biasa yang merebut kerajaan kami, kau akan mati dengan racun itu. Tapi kalau kau seorang nabi, kau akan selamat. Dan ternyata Nabi selamat kan? Nabi tahu. Gitu kan? Lalu mereka mengatakan dalam rumah hadis Bukhari, siapa yang beritahukan kepada anda kalau kami racuni paha kambing itu? Kata Nabi SAW sambil angkat paha kambing itu, akhbarani hadza dzira. Paha kambing ini yang bicara sama saya. Ini disebutkan oleh para ulama dalam bab mujizat Nabi SAW, termasuk daging yang sudah dimasak bisa bicara. Mengatakan, ya Rasulullah saya diracuni. Itu subhanallah, itu hadis Bukhari. Ya mereka begitu. Waktu Nabi SAW mengepung benteng Khaybar, ada salah satu benteng itu sulit sekali ditembus karena di atas gunung. Sampai sekarang benteng itu masih ada. Saya pernah ke sana, di titiknya masih ada. Masih alami sekali benteng-benteng itu. Dan sekarang pemerintah Saudi lagi mau membuka jalur untuk turis bisa datang ke sana. Maksudnya orang haji, orang umroh bisa datang. Itu bagus banget. Saya pernah cerita tentang perang Khaybar kepada jemaah Uhud Tur. Itu di lokasi itu. Yang jelas salah satu benteng susah sekali untuk masuk ke sana. Lama dikepung gak bisa. Akhirnya ada satu Yahudi keluar. Lalu mengatakan, saya ingin ketemu sama Nabi kalian. Para sahabat giring, dia ketemu dengan Nabi. Lalu Nabi SAW mengatakan, apa beritamu? Dia bilang, hai Muhammad, percuma kau datang kepung kami. Kami kuat, dalam benteng ini ada 10.000 pasukan perang. Kami punya senjata, kami punya takut-takuti gitu. Lalu kata Nabi SAW sambil senyum, kau ingin menakut-nakuti aku? Sementara Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjanjikan kemenangan dan kami akan taklukkan kalian.
pasti menang. Tiba-tiba dia ciut, lalu dia mengatakan, kami juga tahu itu. Bahwasanya Anda sudah benar Nabi, ini kata dia ya. Di buku Bukhari, kami tahu Anda Nabi, kami tahu Anda mengusir kami dari Madinah, sudah kami temukan itu, dan kami juga tahu Anda akan merebut Khaybar dan menaklukkannya. Cuma saya minta jaminan, hai Muhammad. Saya akan tunjukkan kalian jalan menuju menaklukkan benteng ini, tapi tolong kasih jaminan saya sama keluarga saya tidak kena orang yang akan dihukum mati nanti. Nabi SAW kasih jaminan, dan ternyata orang itu tunjukin betul. Benteng itu karena tinggi di atas gunung, untuk ngambil air mereka buat jalur di belakang benteng, itu naik tangga turun ke bawah ke mata air. Itu ditutup sama pintu. Cuma mereka yang tahu. Nah itu kalau ditutup pintu itu mereka nggak bisa ambil air. Mereka kehabisan air. Akhirnya mereka menyerah karena diketahui kekuatan itu. Itu contoh-contoh dan banyak sekali. Banyak sekali. Yang berhubungan dengan. Jadi mereka ini sebenarnya tahu tentang kesalahan mereka, kebatilan mereka. Orang-orang beriman tidak asing dengan itu. Apa yang mereka lakukan pun sekarang mereka tahu. Mereka menindas umat Islam. Mereka tahu umat Islam akan ke surga. Mereka tahu. Mereka tahu. Jadi sebenarnya orang-orang yang mengatakan bahwasanya ini hanya orang Islam saja yang menganggap dirinya sedang terzalimi, ini orang yang buta matanya atau akalnya sudah rusak ini. Perempuan dibunuh depan mata, semua media mengangkat. Bahkan media Yahudi pun mengangkat itu. Mereka jadi nggak bisa nolak karena mereka menguntungkan di situ di media-media yang sudah tidak asing sama gitu. Itu kan punya orang Yahudi rata-rata. Tapi mereka angkat karena mereka tidak bisa menolak itu. Kalau mereka menolak bisa tertutup nanti, nggak berkembang. Nah, walaupun mereka coba batasi, tapi yang jelas sudah siapa lagi yang menganggap ini bukan kezaliman. Kalau tentara sama tentara ketemu, oke, bisa 1001 ya alasan kita katakan oh ini salah itu salah. Ini membunuh anak kecil sama perempuan, menghancurkan masjid, rumah-rumah orang, gak ada alasan sama sekali. Jadi hal seperti ini tidak benar sama sekali.